Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah kajian Ramadan yang kami beri tema 3 doa malaikat yang insya Allah diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiya al-minbar falamma raqiya darajatul ula qala amin, thumma raqiya ath-thaniyah faqala amin, thumma raqiya ath-thalithah faqala amin. Faqalu ya Rasulullah سمعنا تقول آمين 3 مرات. قال لما ركبت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال سكي عبدا أدراك رمضان فأنصلها منه ولم يغفر له فقلت آمين. ثم قال سكي عبدا أدراك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فقلت آمين. ثم قال سكي عبدا ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين. Adapun makna dari hadis ini adalah bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke atas mimbarnya. Saat berada pada tangga pertama ia berkata amin, tangga kedua ia berkata amin, dan tangga ketiga ia berkata amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, apakah gerangan yang terjadi? Maka kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wahai sahabatku, sesungguhnya saat aku di atas tangga pertama pada mimbarku, Jibril berdoa, celakalah seorang hamba yang mendapati Ramadan, kemudian ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian aku berkata amin. Di tangga yang kedua, Jibril berdoa, celakalah seorang hamba yang mendapati orang tuanya dalam keadaan renta atau salah satu dari keduanya, tapi ia tidak masuk surga karenanya. Maka aku pun berkata amin. Pada tangga yang ketiga, Jibril pun berdoa, celakalah seorang hamba yang disebutkan namaku di depannya, tetapi ia tidak bersolawat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata amin. Para pemirsa, penjelasan dari hadis ini kemudian menjelaskan bahwa kata celakalah seorang hamba seyogianya memiliki 2 makna. Yang pertama adalah makna celaka seorang hamba adalah kecelakaan terjadi karena mengandung makna kebencian yang luar biasa terhadap seseorang yang melalaikan, memanfaatkan peluang besar yang Allah berikan kepada seseorang tersebut. Makna yang kedua adalah sungguh sebuah keburukan bagi seorang hamba yang tidak mampu memuliakan terhadap sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek percakapan ini sesungguhnya adalah Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama adalah Ramadan, yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalimat celakalah seorang hamba yang mendapati Ramadan namun dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya berangkat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sahih, disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihsan, sesungguhnya diampunkan dosa-dosanya terdahulu. Tetapi kemudian seseorang yang tidak mampu memanfaatkan Ramadan
agar kemudian dosanya diampunkan oleh Allah, maka inilah yang disebut dengan orang yang celaka. Yang kedua, orang yang kemudian celaka adalah dia hidup beserta kedua orang tuanya yang sudah renta atau salah satu dari keduanya, namun tidak mampu memanfaatkan sebagai bakti kepada kedua orang tuanya untuk sampai kepada surganya Allah. Padahal Allah menyampaikan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Seyogianya keramat di orang tua kita yang dititipkan Allah kepada kita menjadikan jembatan untuk kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Celaka yang ketiga yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang disebutkan namaku tapi ia tidak bersalawat kepadaku. Ramadan kali ini seyogianya menjadikan kita semakin sering bersalawat kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Surah Al-Ahzab 56 mengisyarahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangankan kita, bahwa ternyata Allah dan malaikatnya pun bersalawat kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari kita perbanyak salawat kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agar kita termasuk orang-orang yang selamat dari ancaman Rasul yang berbunyi, man zukirtu indahu falam yusalli alayya faqad sayyi'tu. Barang siapa yang disebutkan namaku di depannya tetapi ia tidak bersalawat kepadaku, ia termasuk orang yang celaka. Rasul kembali mengisyarahkan, al-bakhilu allazi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sampingnya, ia tidak bersalawat kepadaku. Yang terakhir, minal jafa'i an azkara idda rajuli falam yusalli alayya. Termasuk orang yang kasar hatinya, apabila disebutkan namaku di sisinya, ia tidak mau bersalawat kepadaku. Semoga kemudian kita tidak termasuk orang yang Rasulullah sebutkan tersebut. Kemudian kita perbanyak salawat kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terlebih Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Benar itu miliknya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.